Di kali ini kita akan belajar terkait modul pengaturan pada bagian prestasi. Nah, di modul prestasi sendiri, teman-teman dapat melihat ada berbagai section di dalamnya. Section yang pertama yaitu terkait dengan perusahaan. Nah, pada section ini teman-teman dapat melengkapi terkait dengan informasi perusahaan seperti nama, kategori, bidang, telepon, dan juga alamat. Kemudian pada sesi fitur, teman-teman dapat melengkapi atau mengoptimisasi bagaimana akhir online teman-teman itu dapat berjalan sesuai dengan kondisi atau sistem bisnis perusahaan. Nah, yang pertama yaitu fitur dasar di perusahaan itu ada multi cabang. Teman-teman dapat melakukan fitur ini ketika teman-teman memiliki beberapa cabang dan ingin mengoperasikannya di satu database yang sama. Kemudian pada fitur multi mata uang, teman-teman dapat mengaktifkan fitur ini ketika transaksi yang dilakukan oleh teman-teman itu melibatkan lebih dari satu mata uang. Ya, mungkin ketika teman-teman melakukan transaksi impor maupun ekspor barang. Selanjutnya, pada fitur penjualan, di sini teman-teman dapat mengaktifkan fitur-fitur seperti penawaran dan pesanan, kemudian teman-teman juga dapat mengaktifkan fitur terkait retur, tukar fitur, diskon, dan voucher di muka. Nah, voucher di muka ini adalah ketika teman-teman ingin melakukan penagihan atau mengirimkan voucher terlebih dahulu sebelum barang yang dijual dikirimkan. Kemudian di sini teman-teman juga dapat mengaktifkan fitur klaim barang dan juga pengepakan ketika ditemukan. Nah, selanjutnya di fitur pembelian, di sini teman-teman sama halnya seperti dengan fitur penjualan sebelumnya, teman-teman juga dapat mengaktifkan terkait dengan klaim pemasok dan juga tagihan data. Nah, fitur yang keempat ya ini terkait dengan persediaan. Di sini teman-teman dapat mengaktifkan apakah teman-teman itu memilih diawali dengan permintaan barang, kemudian multi gudang dapat teman-teman pilih ketika perusahaan teman-teman itu memiliki beberapa gudang, kemudian multi satuan barang juga dapat dipilih ketika barang dan jasa teman-teman itu memiliki satuan barang yang berbeda-beda, kemudian teman-teman juga dapat memilih situs produksi sederhana ketika teman-teman itu dalam prosesnya melibatkan proses produksi namun tidak sekompleks produksi yang ada di manufaktur. Nah, selanjutnya kita lanjut ke preferensi terkait dengan pajak. Nah, di sini teman-teman dapat mengisi terkait dengan tanggal pengucupan, nomor pengucupan, kemudian terkait dengan NPWP, KLU, dan NIKU, dan juga alamat. Nah, setelah itu teman-teman dapat lanjut ke preferensi terkait dengan penjualan. Nah, di sini teman-teman dapat mengklasifikasi terkait dengan retur penjualan. Nah, retur penjualan ini di sini teman-teman dapat memilih ketika barang terkait dengan nilai barang yang diretur itu apakah sesuai dengan harga beli atau biaya masuk terakhir atau sesuai dengan BPP yang tertera di faktur penjualan. Atau ketika barang tersebut tidak dikembalikan saat retur, nah teman-teman dapat memilih apakah dibebankan pada akun HPP atau dibebankan ke akun yang lain. Nah, ketika teman-teman memilih dibebankan ke akun yang lain, maka teman-teman di sini wajib memilih akun perkiraan. Nah, setelah itu teman-teman kita lanjut ke menu preferensi terkait dengan pembelian. Sama halnya seperti di penjualan, di sini teman-teman juga dapat misalnya terkait dengan penerimaan barang. Nah, di sini teman-teman dapat memilih ketika biaya penerimaan barang Kemudian pada menu pembelian di sini sama halnya seperti dengan fitur penjualan tadi, teman-teman dapat men-setting terkait dengan penerimaan barang, terkait dengan biaya penerimaan barang yang akan diupdate oleh penjual. Nah, teman-teman di sini dapat memilih terkait dengan diperbarui oleh tagihan atau tidak diperbarui oleh tagihan atau diperbarui jika tanggal tagihan pertama dalam periode yang sama dengan penerimaan barang. Dan teman-teman dapat memilih akun perkiraan terkait dengan akun selisih pembelian dan tertagih yang ada di sini. Nah, kemudian teman-teman juga dapat memilih terkait dengan fitur faktur pembelian atas pembelian aset. Nah, teman-teman perlu diketahui terkait dengan pembelian aset itu ada modul tersendiri, yakni di modul pembelian akan dijelaskan di video selanjutnya ya. Baik, selanjutnya yakni terkait dengan preferensi terkait dengan pembatasan. Yang pertama yakni pembatasan akses database level operator. Nah, di sini teman-teman dapat mengatur terkait dengan hak akses oleh pengguna yang statusnya operator. Yang pertama yakni tidak dibatasi, dan jika teman-teman milih tidak dibatasi, maka pengguna operator memperoleh seluruh hak aksesnya untuk
melakukan penginputan dan sebagainya pada database ini. Kemudian teman-teman dapat memilih dibatasi semua untuk membatasi semua akses operator, dan teman-teman juga dapat memilih akses terbatas hanya pada waktu tertentu, misalnya pada hari dan jam kerja saja. Kemudian di sini pada blokir akses pengguna, teman-teman dapat memilih pengguna siapa saja yang aksesnya terbatas, dan teman-teman juga dapat memilih juga pengguna-pengguna mana saja kah yang aksesnya tidak terdampak atas pembatasan akses data level operator ini. Kemudian pada tanggal data transaksi, di sini teman-teman dapat membatasi tanggal transaksi atas misalnya jurnal umum atau faktur atau transaksi lainnya yang teman-teman input dalam akhirat online. Nah, hal ini tuh berfungsi ketika teman-teman ingin melakukan pencegahan atas terjadinya kesalahan penginputan tanggal transaksi. Contohnya ketika teman-teman ingin melakukan pencatatan terkait dengan faktur penjualan atau jurnal umum atau penyimpanan lainnya, namun terjadi human error seperti kesalahan penulisan bulan ataupun tanggal. Nah, hal tersebut tentunya berdampak pada transaksi atau laporan keuangan pada bulan-bulan sebelumnya ataupun selanjutnya kan. Nah, maka dari itu di sini teman-teman dapat mencegahnya dengan cara membatasi berdasarkan rentang waktu ataupun berdasarkan tanggal tertentu. Nah, berdasarkan tanggal tertentu, di sini teman-teman dapat melakukan pembatasan atas transaksi yang diinput sebelum tanggal 31 Desember 2024 atau tanggal sesudah 30 September 2024. Nah, di sini teman-teman dapat men-settingnya sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Nah, perlu teman-teman ketahui ketika teman-teman memilih pada kolom peringati, itu teman-teman hanya akan mendapatkan notifikasi bahwa tanggal transaksi yang teman-teman input itu melebihi tanggal yang telah dibatasi atau tanggal yang telah ditentukan. Namun ketika teman-teman memilih cegah, teman-teman akan memperoleh informasi notifikasi sekaligus transaksi yang teman-teman input akan statusnya menjadi gagal dan teman-teman wajib mengedit atau melakukan batal. Berbeda ketika teman-teman hanya mengklik peringati, maka hanya akan muncul notifikasi, tetapi transaksi yang teman-teman input meskipun salah tetap terinput dan berhasil. Kemudian teman-teman juga dapat melakukan pengecualian pada pengguna tertentu yang tanggal transaksinya tidak dibatasi. Nah, selanjutnya yakni preferensi terkait dengan persetujuan. Di sini teman-teman dapat mengaktifkan fitur mana sajakah yang memerlukan persetujuan fitur mana sajakah yang memerlukan persetujuan dalam transaksinya. Misalnya saat penawaran penjualan itu memerlukan persetujuan, atau ketika saat melakukan retur itu memerlukan persetujuan terlebih dahulu. Nah, teman-teman dapat mengaktifkannya pada menu persetujuan. Kemudian pada menu lampiran, di sini teman-teman dapat memilih menu-menu transaksi mana sajakah yang mewajibkan menyertakan lampiran. Contohnya ketika pada menu pembelian, saat melakukan retur pembelian itu wajib ada lampirannya. Kemudian ketika pada menu persediaan, saat melakukan menu hasil stock of name itu wajib ada lampirannya. Nah, teman-teman dapat mengaturnya pada menu ini. Kemudian pada atribut tambahan, ini teman-teman dapat men-setting sesuai dengan formulir yang dibutuhkan. Misalnya teman-teman di sini dapat menambahkan kolom atau kolom terkait karakter atau kolom terkait tipe angka terkait dengan formulir barang jasa, pelanggan dan juga pemasok. Nah, kemudian pada akun perkiraan, di sini teman-teman dapat menautkan akun-akun terkait dengan transaksi terkait. Misalnya pada barang dan jasa itu ada persediaan. Nah, persediaan ini akun perkiraan manakah yang akan menampung atau menjadi akun perkiraan ketika terjadinya transaksi yang berkaitan dengan persediaan. Nah, di sini teman-teman dapat memilih, ya ini ada yang pertama persediaan, kemudian persediaan dalam proses ataupun persediaan terkirim. Nah, seperti halnya dengan transaksi lainnya, misalnya pada terkait dengan perusahaan, di sini ada pengajian karyawan terkait utang PPh 21, premi pensiun dan premi kesehatan. Nah, ini teman-teman bisa men-setting akun-akun ini tuh masuk ke akun perkiraan yang mana. Pada umumnya ini semua masuk ke utang gaji karyawan. Nah, teman-teman bisa memilih akun tersebut di menu ini. Nah, selanjutnya terkait dengan preferensi lain-lain, di sini teman-teman dapat mengatur terkait dengan format. Teman-teman bisa memilih apakah format yang diinginkan teman-teman itu mau format asing maupun format Indonesia. Kemudian terkait dengan opsi desimal mau tanpa desimal, 1 desimal di belakang koma dan 2 desimal di belakang koma. Kemudian teman-teman juga dapat men-setting terkait umur piutang dan utang, kemudian umur persediaan dan juga komisi penjualan. Nah, selain itu teman-teman juga dapat mengatur email transaksi. Nah, sekian penjelasan video terkait dengan fitur preferensi. Sampai jumpa di video pembelajaran Accurate by Yubico Academy selanjutnya. Terima kasih.